Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Rahmat, pengajar pendidikan agama Islam di SMK TI Pratama PGRI Samarinda, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Asal LPTK Winsi Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Ajun Muhammad Idris Samarinda. Sekarang tanggal 12 Januari 2023 akan ikut ujian pembelajaran di SMK TI Pratama PGRI Samarinda kelas 11 RPL, MM dan TKJ dengan tema mengimani kepada Rasul Allah. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Dan Bapak yakin kalian dari rumahnya sudah pada sarapan? Belum ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat hari ini. Kita akan belajar beberapa materi, 30 menit ke depannya kita akan belajar. Tetapi yang paling penting kita fokus, kita akan mempelajari hal-hal. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Di antaranya adalah tentang bab 7, Rasul itu adalah kekasih Allah atau mengimani Rasul-Rasul Allah yang kemahat. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan dulu absen ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kita mulai. Depi Junior, Priska, Herat, Hafid, Nur Asni, Muhammad Adha, Muhammad Azrai, Muhammad Ihsan, Rafa, Reno, Bayu, Pipin, Yusril dan Zahra. Kemudian Ajia Salma, Laisa Apardu, Muhammad Rafi, Nurul Mukasafah, Nurjana Ratuloli, Rizka, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Tetapi ada 2 orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan mulai pembelajaran ini. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Alhamdulillah, kita akan mulai. Rasul itu adalah kekasih Allah ya. Apa Rasul, apa Nabi kita nanti akan bicarakan bersama. Tetapi kita lihat dulu sebenarnya untuk apa kita mempelajari pelajaran ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik, mereka mampu menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Boleh dibaca hari kita. Yang keduanya apa? Tujuan mengikuti proses pembelajaran peserta didik mampu A. Menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. C. Menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. D. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi kalau kalian ingin tahu apa tujuannya, itu adalah itu. Nah, kemudian juga ini adalah skema yang akan Bapak bicarakan 30 menit ke depan. Kemudian dari Rasulullah ada iman kepada Rasul, tugas Rasul, menelah iman kepada Rasul dan terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasul. Sehingga mudah-mudahan kita mampu mengimplementasikan, mampu menghadirkan akhlakul kalimah Rasul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, siapa yang tahu gambar apa ini? Arab. Hah? Gambar apa? Siapa yang tahu? Rafa? Gambar apa ini? Masjid. Ini adalah makam Rasulullah. Tetapi ini dindingnya saja karena memang di dalam makamnya ada di dalam ya. Dan Bapak di sebelah sini ya Abdullah.
Jadi ini dinding makam Rasulullah ada di dalamnya. Ini adalah Rasulullah, makam Rasulullah. Kemudian siapa yang tahu ini apa? Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal Nur itu tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah berpisah hampir 4, ada yang mengatakan 400 tahun ya, ada yang sampai 40 tahun. Mereka turun ke dunia itu dipisahkan beda-beda. Ada yang di Arab, ada yang di jauh sekali. Jadi bertemunya di mana? Di Jabal Nur. Maka datanglah mereka berdua dan bertemu. Hanya 2 orang manusia sedunia itu dilepas, tiba-tiba setelah berkelana puluhan tahun ketemu lagi di mana? Jabal Nur. Di Jabal Nur, tempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa setelah diturunkan di alam surganya. Jadi kita ini sebenarnya kampung halaman kita di surga, diturunkan aja ya. Nanti kita akan kembali lagi ke kampung halaman kita di mana? Surga. Kemudian yang sebelah sininya, ini apa ini? Siapa yang tahu? Siapa? Palestina. Palestina, Masjidil Aqsa ya. Walaupun ini hanya gambar, ini Masjidil Aqsa ya. Ini Masjidil Aqsa yang di Palestina ya. Tempat waktu Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, beliau ke sini langsung ke langit dari masjid ini. Dan sholat bersama dengan ruh-ruh para nabi anbiya. Oke. Nah, sebelumnya kita paparkan ada satu wacana di satu masjid ya. Ada satu masjid, ada satu kelompok yang mengatasnamakan dia ini Ahlus Sunnah. Dalam artian Ahlus Sunnah itu yang paling banyak menjalankan sunnah Rasul ya. Dan mulai pakaiannya, kemudian juga seluruh sunnah-sunnah Rasul dijalaninya gitu ya ceritanya. Tetapi ada hal yang lain. Mereka ini di dalam diskusi-diskusi di masjidnya selalu mendiskreditkan kelompok lain ya. Jadi kelompok lain itu tidak bagus, kelompok yang lain itu tidak sesuai dengan sunnah, dan akhirnya dia itu mencerdak dan memakinya ya. Sehingga kelompok-kelompok lain tercela dan memaki, dan mereka itu seolah-olah mereka lah yang paling benar. Nah, ini adalah satu masalah, betul ya? Bapak ingin tahu tanggapan kalian dan memecahkan masalahnya harusnya seperti apa sih kalau kita bertemu dengan kelompok seperti ini. Satu pihak dia mengikut sunnah secara baju dan sebagainya, tetapi satu pihak ucapan-ucapannya tidak sesuai dengan kepribadian akhlakul karimah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita diskusikan masalah ini dengan disesuaikan dengan materi kita tentang para nabi-nabi dan sifat-sifat nabi. Apa yang terjadi, kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama di sini boleh bergabung sedikit sebentar. Nah, ya, ini kelompok kedua. Nah, dan ini adalah kelompok 3 ya. Oke, boleh mejanya digeser sedikit ya. Dan di kelompok itu apa yang harus dilakukan? Silakan bergabung. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Jadi pertama, pemecahan masalah kalau kita bertemu dengan kelompok seperti ini ya. Kelompok yang ekstrim sunnah Rasul, bajunya serba kayak Arab Rasul, tetapi dia suka memaki, mencela golongan-golongan lain sehingga menimbulkan konflik. Nah, sikap kalian seperti apa? Kemudian solusinya seperti apa? Nanti hasilnya kita akan bicarakan di depan ya. Bapak kasih waktu cukup ya, sekitar 5 menit saja. Silakan, cukup ya 5 menit. Satu lembar hasil diskusinya dicatat, nanti dibacakan di depan. Apa? Ya. Pertama, sikap kita seperti menghadapi kelompok ini seperti apa? Kedua, apa solusinya supaya tidak ada keretakan sosial di masyarakat dengan hadirnya kelompok ini? Apakah diberi teguran, apakah seperti apa, sehingga kita ingin betul-betul menjalani Islam secara damai, secara apa ya? Silakan didiskusikan dengan teman-teman dan ambil pendapat apa yang harus kita lakukan. Ya.
Hasilnya langsung dicatat. Ya. Silakan diskusikan apa yang seharusnya dilakukan kalau kita menghadapi seperti itu, karena kita juga sama-sama muslim ya, mereka muslim, kita muslim. Ya, silakan Pipin. Ya, silakan. Dibantu biar cepat selesai. Jadi ini masih di dalam ruangan sesama muslim ya. Apalagi nanti berhadapan dengan non muslim, sikap kita, karena mereka juga punya nabi gitu ya. Punya nabi-nabi yang memang kita juga mengakui kenabian mereka juga ya. Silakan. Dengan hitungan ke-10 kita akhiri diskusi ini. Kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Silakan, makanya dicatat, diskusikan. Mungkin teman kalian punya pendapat-pendapat, langsung dimasukkan, dicatat langsung. Kita hasilnya akan kita utarakan seperti apa. Jadi ini memecahkan masalah. Ini masalah ya. Masalah konflik sosial nanti akan melebar ya. Kalau mereka misalkan tetap memaki-maki golongan yang lain, akhirnya akan jadi perpecahan sesama umat muslim. Nah, apa solusinya? Kalian punya solusi? Nah, ya, seperti apa solusinya? Karena setiap kelompok mungkin beda-beda ya nanti pendapatnya. Bapak akan himpun di dalam nanti diskusi secara keseluruhan. Nanti kita akan coba untuk menyelesaikannya. Ya. Solusinya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Dan seperti apa seharusnya? Apakah cocok perilaku mereka dengan ajaran Rasulullah? Atau seperti apa? Ya. Ya. Sikap dan solusi aja Pak. Ya, sikap, solusi. Sedapatnya kita tahu sebanyak-banyaknya. Boleh, sebanyak-banyaknya sesuai dengan waktu yang ada. Oke, Bu. Mumpung ada waktu, silakan. Hasilnya seperti ini diskusinya ya. Nah, misalkan solusinya, sikap kita juga seperti apa, penanganan. Karena kalau nanti melebar nanti jadi konflik sosial ya. Dan ini jadi masalah. Dikat aja nanti Pak, dikat aja Pak. Ya itu. Dikat, dipotong. Biar ada tugasnya. Langsung muncul. Sudah? Oke. Hitungan ke-10 kita akhiri karena waktunya terbatas. Silakan. Baru satu, nambah lagi silakan masuk. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kita silakan bebas berpendapat karena hasil diskusi masing-masing kelompok mungkin berbeda dengan yang lain. Oke, sudah ya. Semuanya menghadap lagi, tetapi tetap saja dalam seperti itu sambil melihat kelompok yang lain. Oke, kelompok 1, Bapak ingin mendengarkan hasil dari diskusi kelompoknya seperti apa. Dan yang lain boleh mendengarkan, nanti juga akan kebagian mengutarakan. Hey. Sikap mereka tidak patut dicontoh karena merasa diri paling benar, tidak menghargai pendapat atau pandangan orang lain. Mereka mengaku mengikuti sunnah Rasul, tapi omongan dan hati mereka tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Cara mengatasi atau menegur orang seperti ini dengan cara menasihati agar mereka tidak selalu merasa benar sendiri dan mau menghargai perbedaan pendapat atau sudut pandang orang lain. Kita sebagai umat Rasul harus mengikuti ajaran dan sikap Rasul yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, ini adalah hasil dari kelompok. Hey, kelompok berikutnya. Silakan.
silakan. Oke. Silakan. Ya, ini adalah raja di antara putri-putri Indonesia. Ya, silakan. Ya. Apalagi janda putri Indonesia yang paling ini cara. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah apa, seperti apa? Diskusi kelompok kami Hampir sama ya. kita harus bersikap damai. Damai. Kalau misalkan ada orang yang orang apa tadi? Ya, Orang begitu. seperti itu. Namanya Dan solusi. harus mengubah sikap gitu. Harus apa ya? Harus sama-sama harus sama-sama damai Iya. untuk bisa mengubah sesama Disesuaikan dengan ajaran yang dibawa Rasul ya. Disesuaikan. Akhlakul karimah yang baik. dan sama-sama menjadi lebih baik. Oh iya, oke, luar biasa ya, tepuk tangan. Ya, sekarang dari kelompok 3 silakan perwakilannya. Ya, silakan. Ini ketua kelasnya. Ya, silakan. Ya. Sikap kita menegur mereka bahwa Jadi kesimpulan diskusi kelompok kami seperti apa? sikap kita menegur mereka bahwa mencela sesuatu itu salah. Terus solusinya mengajak untuk saling bermusyawarah dan bertukar pikiran. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesimpulan akhirnya bahwa kita harus introspeksi diri dan juga menselaraskan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, bukan hanya di dalam sikap ritual ibadah, tetapi sikap sosial juga harus mencerminkan akhlak baginda Rasulullah yang bisa mengakomodir semua golongan dan bersifat damai, tentram dan berbahagia ya. Oke. Bapak akan menambahkan pengertian tadi karena kita ini materinya adalah memperkaya hasanah iman kepada Rasulullah adalah ada perbedaan antara nabi dan rasul ya. Jadi kita ini harus juga mengkaji beberapa kajian-kajian, jangan hanya di kelompok kita saja ya. Jadi ulama itu banyak, karena kalau hanya di kelompok kita saja akhirnya ada fanatisme seperti tadi ya. Akhirnya yang lain dianggap salah. Tetapi kalau kita belajar dari berbagai ragam ulama, insya Allah pemahaman kita akan semakin mendekati kepada kebenaran. Ada nabi, ada rasul. Dan nabi itu berdasarkan Imam Ahmad di dalam riwayatnya ada berapa? 124.000 nabi dan 315, ada juga yang mengatakan 312 rasul ya. Jumlahnya banyak sekali dan tugas-tugasnya seperti apa mereka sebenarnya. Nabi dan rasul perbedaannya juga adalah kalau nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak untuk disebarkan, untuk didakwahkan. Itu adalah nabi. Kalau rasul terbalik, adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya baik dari Al-Qur'an, dan juga wahyu-wahyu yang diterimanya. Itu adalah rasul. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi dan rasul ya. Dia untuk dirinya sendiri, dia juga untuk diutus sebagai rasul utusan Allah. Maka dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang di sini hafal nama-nama nabi yang 25? Yuk kita bareng ya. Pernah diajarkan waktu dulu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ed, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Coba sebutkan 5 nabi. 1 Nabi Ilyas, 2 Muhammad, Isa,
Musa. Sudah, tambah lagi 5. Ibrahim. Terus Harun. Daud. Yusuf. Wah, Sulaiman bagus. Terus tambahkan lagi 5 lagi. Zulkifli. Adam. Musa sudah tadi. Apa lagi? Zakaria, Yahya. Apa lagi? Nabi apa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Daud. Luar biasa ya. Jadi yang diwajib dihafal adalah sekitar 25 nabi itu sendiri. Nah, apakah memang nabi-nabi ini terdapat di dalam Al-Quran? Terdapat di dalam Al-Quran. Siapa yang bacaannya bagus ya? Oke. Yusril, kamu bacaan Qurannya bagus kan? Oke, dibaca dulu. Ya. Oke, baca silakan. Pahami? Yusril? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa rasulihi. Terus? Iya. Waman yakufu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla. Oke, artinya silakan dibaca. Minus Pak, minus. Oh, artinya? Ya. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, ini adalah satu dalil keterangan dari Al-Quran bahwa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya ya. Sifat Rasul, karena kita akan mentauladani beliau, jadi kita ada sifat Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Nabi Muhammad orang mana? Nabi orang. Orang Arab. Kemudian lahirnya kapan? Tahun Gajah. Oke, apa lagi? Lahir ibunya siapa? Siti Aminah. Ayahnya Siti Abdullah. Pamannya Abu Thalib. Ayahnya Abul Muthalib. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ujung-ujung jadi nabi ya. Nabi Muhammad baru usia 40 tahun barulah jadi nabi. Itu sudah menikah. Jadi sebelum 40 tahun bagaimana Pak? Sebelum 40 tahun beliau hanya manusia biasa, karena Nabi Muhammad itu manusia biasa sebenarnya, tetapi luar biasanya sejak dia diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul ya. Ya. Ada sifat kenabian itu, ada sifat wajib. Nabi Muhammad sifat wajibnya apa? Sidik itu benar. Jadi setiap rasul, setiap nabi, terutama Nabi Muhammad pasti benar. Dia tidak akan berbohong, dia tidak akan berdusta, dia akan menyampaikan apa-apa yang betul-betul diterimanya dari Allah. Berarti sidik, benar, perilakunya benar, ucapannya benar, dan tingkah lakunya benar. Itu adalah sifat daripada Nabi Muhammad khususnya, dan juga nabi-nabi yang lain. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu menyampaikan apa-apa yang diamanahkannya, tidak mengkhianati ya. Amanah, Allah memberikan amanah kepada baginda Rasul, diberinya Al-Quran, disuruh disampaikan, dia akan menyampaikan dengan amanah. Amanah itu dapat dipercaya, tidak khianat ya. Tolong dikembalikan bukunya, amanatnya tolong sampaikan ke sana. Kita tidak mengembalikan. Tapi Nabi Muhammad adalah bersifat
amanah. Kemudian juga tabligh. Tabligh itu dari, maka disebut mubaligh. Tabligh itu adalah menyampaikan. Setiap rasul dia menyampaikan apa-apa yang dikirim oleh Allah. Ya Muhammad, sampaikanlah firman-firmanku untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi Nabi Muhammad menyampaikanlah, mentabligkanlah pesan-pesan dari Allah untuk manusia-manusia lain yang memang menjadi sasaran. Ya ayyuhar rasul balighu, hai rasul balighu, sampaikanlah anzal yang diturunkan oleh Allah ya. Maka akan menyampaikan segala materi. Kemudian juga Nabi Muhammad juga harus apa? Fatonah. Fatonah itu cerdas. Tidak ada nabi dan rasul itu tidak cerdas, bodoh. Nggak ada ya. Maka dikatakan umi. Umi di sini adalah, umi itu sebenarnya dia bisa membaca. Umi itu adalah umi itu sebenarnya ibu, anak ibu ya. Umi di sana bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, bisa baca. Tetapi kenapa waktu ikro? Karena tidak ada tulisan ikro apa yang akan dibaca? Ikro apa? Tidak bisa nulis. Tetapi setelah dirangkul barulah berkata bahwa Nabi Muhammad itu cerdas, pintar, karena dia bisa mendekati seluruh kaum. Dia mengirim surat kepada raja-raja untuk memuluskan syiar-syiarnya. Dia menangani seluruh kasus-kasusnya yang ada ya. Berarti salah satu sifat-sifat Nabi itu ada 4. Pertama, staf, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh ya. Oke, juga yang mustahil tadi, yang wajib itu. Kalau ada rasul tidak fatonah, tidak cerdas, tidak amanah, tidak tabligh, dan tidak benar, maka itu adalah bukan rasul. Ada yang ngaku-ngaku nabi, ada juga yang ngaku-ngaku rasul. Kebalikannya adalah sifat mustahil, yaitu diantaranya ada kizib. Kizib itu bohong. Jadi mustahil nabi itu bohong. Kenapa nabi itu mustahil bohong? Karena kalau bohong tidak dipercaya. Jadi apa-apa yang akan disampaikan pasti ditolak karena bohong. Ya. Yang kedua, apa? Khianat terhadap amanat. Kenapa Nabi dan Rasul tidak boleh khianat? Karena kalau Nabi dan Rasul khianat, ya, tidak akan diikuti lagi ya. Orangnya khianat, masa jadi pemimpin khianat? Kepercayaan masyarakat hilang. Kemudian juga kitman itu menyembunyikan. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada Rasul untuk disampaikan disembunyikan, dan itu adalah mustahil, bahaya ya disembunyikan. Jadi kita tidak akan sampai. Kemudian juga baladah. Kalau baladah itu bodoh ya. Coba kalau seandainya kamu punya nabi dan rasul bodoh, kira-kira apa yang terjadi? Wah, nabinya aja bodoh, apalagi umatnya akan semakin bodoh dan dibodohi juga ya. Akhirnya bodoh. Kemudian ada sifat jaiz. Nah, kalau sifat jaiz itu apa yang boleh sifat jaiz bagi Rasul adalah bahwa Rasul itu bersifat basyariah. Basyariah itu adalah kemanusiaan. Rasul itu seperti manusia. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nahnu kasyajari. Rasul itu manusia seperti manusia biasa, tetapi itu sebagaikan mutiara di antara batu kerikil ya. Karena setelah menerima wahyu itulah jadi mutiara. Rasulullah biasa nikah. Rasulullah punya perempuan karena laki-laki gitu kan. Rasulullah makan, Rasulullah kencing, Rasulullah beol, Rasulullah segala seperti manusia. Tetapi
Rasulullah, ada yang menjaga sifat-sifat Rasulullah ya. Tetapi kemanusiaan, tetapi ada satu kemuliaan yang luar biasa sekali. Nah, ada lagi yaitu yang tidak terdapat pada selain Rasul. Namanya ismatur Rasul dan ihtijatul Rasul. Ya. Bahwa Rasulullah yang maksum, terlindung dari dosa ya. Nabi Muhammad itu terlindung dari dosa, akan berbuat dosa diberi peringatan tidak jadi ya. Itu terlindung. Kenapa? Kalau Rasul berbuat dosa bagaimana, seperti apa ya? Masa Rasul berbuat dosa padahal dia melarang untuk berbuat dosa. Jadi akhirnya ucapannya tidak diterima karena perkataan dengan perbuatan berbeda. Jangan dosa, dia berbuat dosa ya. Jadi akhirnya tidak akan dipercaya. Dan juga Rasul itu selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Komitmen ya. Dan jadi tauladan. Kenapa? Yang pertama menjalankan ajarannya langsung Rasul. Sholat. Jangan begini. Sholat, mereka tidak sholat. Sodakoh, mereka tidak sodakoh. Jangan berbohong, mereka berbohong. Kan antara ucapan dan perbuatan akhirnya tidak selaras ya. Nabi Muhammad itu yang pertama kali menjalankan. Kata Nabi, jangan berbohong. Nabi tidak berbohong. Sholat, Nabi pertama yang sholat. Tahajud, Nabi yang pertama tahajud. Mencintai yang lain, mereka mencintai yang lain ya. Itu adalah sifat-sifat kenabian. Oke. Nah, apa saja? Silakan, kelompok mana ini? Ada 3 kelompok ya. Coba dibacakan kelompok 1. Apa tugas Rasul Allah yang keras? Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengajak kepada tauhid ya, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik yang membutuhkan Allah. Terus? Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Iya. Terus? Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan iman. Yang keenam, sebagai hujah dalil ya. Itu adalah tugas-tugas yang diemban para Rasul Allah ya. Nah, sekarang berhikmah. Coba kelompok 2 hikmahnya apa? Bisa dibacakan yang keras? Ya. Sempurna imannya. 2, Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3, Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Oke ya. Itu adalah tentang tugas-tugas dan juga hikmah beriman kepada Rasulullah SAW, hikmahnya. Sedangkan kelima silakan dibaca. Apa yang kelima? Jelaskah dari sini? Enggak terlalu jelas ya. Yang kelima apa? Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Terus keenam, Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. terus sudah ya. Ini adalah penghujung ya. Yang ketujuh, yang berikutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Karena kita sudah belajar dari awal tentang Rasul, tentang tugasnya, tentang perilakunya, tentang yang mustahil, yang wajib, yang jaid bagi Rasul, maka salah satu inti dari yang akan kita ajarkan bagaimana menerapkan sikap-sikap mulia Nabi Muhammad Rasul kita ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti tadi ya, ada masalah tadi kan, dia pakaiannya bagus, kemudian mengikuti secara dohirianya, tetapi secara batiniah dia tidak mengikuti. Kenapa? Karena di sana Islam itu terbentuk dari 3, dari keyakinan, dari amal ibadah, dan juga dari akhlak yang mulia. Jadi harus 3-3-nya. Kalaupun dia tauhidnya kuat, keimanannya kuat, ibadahnya kuat, tetapi dia pembohong, kira-kira bagus nggak? Atau pendengki, bagus nggak? Atau sombong, bagus nggak? Walaupun pakai
Korban sekali. Ketiga-tiganya harus ada. Yang kedua, dia misalkan bagus, soleh, ibadahnya rajin, tetapi dia tidak percaya terhadap neraka dan surga. Bagus nggak? Nggak bagus juga ya. Kemudian juga dia itu tauhidnya kuat, keyakinannya kuat, kemudian akhlaknya soleh, tetapi tidak pernah sholat. Bagus tidak? Tidak juga ya. Tidak pernah haji, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Ya, tidak bagus juga. Jadi ketiga itu adalah yang akan kita laksanakan. Insya Allah dengan menerapkan pribadi mulia, yang pertama adalah menjunjung tinggi risalah ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. Kita pelajari kembali, kita simak kembali apa-apa yang diajarkan Rasulullah, kemudian melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti aturan-aturan yang dibawa baginda Rasulullah SAW. Kemudian melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah ya. Kemudian juga selalu mengingat, memahami, melakukan usaha-usaha juga agar kualitas hidup kita semakin meningkat ya. Itu sebagai rasa terimanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir ya. Jadi hanya orang-orang yang takwa lah. Siapa yang takwa adalah orang yang mentaati perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa ya. Anak-anakku sekalian, sebagai akhir penutupan, baik kita refleksi sebentar, kita kilas balik sebentar. Mungkin ada yang dapat menerima 100%, ada yang hanya memahami 50%. Kita refleksikan dulu ya. Pertama, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia yang untuk dirinya sendiri. Coba, Rasul apa Rasul? Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah, diberikan pesan-pesan oleh Allah untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian juga kenapa kita harus beriman dan yakin terhadap Rasul? Supaya kita bisa memahami ajarannya, melaksanakan ajarannya, dan juga bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, pelajaran Bapak cukup sekian ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dan diulang kembali bacaan-bacaannya. Nanti ini di-share ya di grup ya. Dan ini di-share di grup, mudah-mudahan kalian mempelajari kembali. Karena kalau hanya 1 kali 2 kali ada yang lupanya, ada yang tidak mudah dan sebagainya. Oke, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Masih hafal kifaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekalian dari awal sampai akhir kalau ada pembicaraan apa yang kurang berkenan mohon maaf, dan juga kalian kaji lagi. Kenapa jangan hanya di sekolah saja menuntut agama? Karena materi agama banyak, kita hanya seminggu sekali, maka dianjurkan silakan mempelajari di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid, atau di ajengan, atau di ustadz, di kiai-kiai, di guru-guru, di para habaib untuk mempertebal keimanan dan pelajaran yang lainnya. Mudah-mudahan anak sekalian, kalian semua disolehkan oleh Allah dan berkumpulnya kita bukan hanya di dunia, mudah-mudahan kita bertetangga di akhirat di surganya surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.